to Monday Morning Motivation. Pak David, sekarang udah bulan Februari ya. Bulan Februari pada Mandi. Iya, Omicron lagi tinggi-tinggi nih. Lagi tinggi-tinggi. Iya, Tapi dan- kita yakin kita semua semangatnya luar biasa pada. Dan ada pepatah mengatakan tahun 2022 semua harus positif. Hanya satu yang boleh negatif. Tes COVID-19 Setuju ya. sekali. Nah, semoga 2022 ini memberi banyak berkat untuk kita semua. Silakan Pak. Ya, oke. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk di bulan kedua ya. Tadi Pada Madi sudah sampaikan bahwa Pada Madi kali ini juga bawakan sebuah topik yang sangat menarik Pada Madi. Ya, hari ini kita mau bahas sebuah topik yang menarik khususnya bagi teman-teman agent properti nih ya. Dan topik hari ini yang kita cover adalah bagaimana mengidentify customer kita punya cara membeli. Oke. Karena Pak David harus tahu, banyak orang beda-beda gitu Pak David Ya, ya. setuju Mungkin banget. ada orang yang pengen beli cepat gitu ya. Betul. Ada orang pengen beli lambat, Ya. ada orang butuh waktu untuk mikir, ada orang tidak butuh waktu untuk mikir. Dan seringkali kita mungkin mengeneralisir ya Pak ya? Iya, dan akibatnya kita salah menjual Pak. Salah menjual. Iya, dan akibatnya nggak jadi beli gitu. Tidak Pak. closing. Nah, hari ini kita pengen tuntaskan Yes. untuk mengetahui tipe-tipe orang seperti begini Pak, supaya kita nggak salah Pak. Baik sekali. Menarik sekali. Yuk Pada Madi kita langsung. Nah, saya seperti yang saya tadi katakan di awal bahwa semua manusia itu berbeda ya, dan cara kita beli alasannya pun berbeda, dan kadang-kadang kita dengan cara membeli yang berbeda. Nah, kalau udah orang cara belinya berbeda, kita sebagai agent harus tahu bagaimana caranya mendekati tipe-tipe yang berbeda. Oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu nih ya. Ya, sebelum kita bahas 4 tipe nih, Pak Ya, David, ya. ada 4 tipe kan sebenarnya nih ya. Betul sekali. Banyak juga teman-teman udah tahu nih ya. Nah, mungkin teman-teman biasa dengan kata DISC ya. Ya. Ini kata-katanya doang yang beda, tapi intinya juga sama. Nah, sebelum kita ngomong 4 tipe yang berbeda ini, nah, mereka ini berbeda dari 2 parameter yang pasti, Pak. Apa itu Pak? Parameter pertama itu yang namanya asertif. Asertif. Nah, bahasa Indonesia asertif ini adalah orang yang tegas, Pak. Tegas. Oke. Orang yang tegas. Kalau A, B, B. Mereka tuh nggak suka A bisa besok jadi B, gitu ya. Oke. Nah, jadi orang itu bisa dibagi tipe asertif yang tinggi. Jadi Ya. kalau Anda lihat di sisi kanan nih ya, asertif yang tinggi itu jatuh kepada orang-orang yang driver nih ya, orang-orang koleris katanya ya, atau orang-orang ekspresif nih ya, Ekspresif. orang-orang bukan sanguin ya, dikenal sebagai sanguin ya. Jadi orang-orang koleris atau sanguin, driver atau ekspresif dikenal mempunyai high assertive. Asertifnya tinggi. Iya. Oke. Nah, kalau kita melihat yang ke kiri lagi, ada low assertive. Kadang-kadang orang yang tidak gampang mengungkapkan pendapatnya. Oke. Jadi kalau orang ngomong, dia telan aja gitu. Dia nggak kasih tahu bahwa dia suka atau nggak suka. Nah, ini biasanya mereka tipikal orang yang namanya low assertive. Low nih. assertive. Nah, low assertive ini adalah tipikal orang-orang analytical, ya, atau melankolis Pak, Oke. dikenal Pak, Ya. atau orang-orang yang amiable atau flegmatis. Oke. Ya. Nah, kalau Anda lihat, jadi tadi asertif ada high assertive, ada low Low assertive. assertive, betul. Nah, parameter kedua adalah sensitivity, Pak. Apa itu? Ya, ada sensitif, orang sensitif, Pak. Ya, kadang-kadang nggak bisa membuka diri gitu ya. Oke. Kadang-kadang agak kaku gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa cair, tidak bisa supel begitu ya. Nah, kalau low assertive, kalau Anda lihat di tipe gambar kita ada di sebelah atas gitu ya. Ya. Orang-orang analytical, orang-orang driver, mereka tidak senang personal touch, Pak. Kalau ngomong tuh nggak basa-basi Pak, ya langsung pada poin aja gitu ya. Mereka tuh kalau mencapai tujuan tuh jalannya harus tepat, nggak kiri kanan gitu Pak. Ya. Nah yang kedua lagi adalah low sensitivity, ya high sensitivity, high sensitivity adalah orang yang butuh basa-basi gitu ya, orang yang nggak langsung. Kayaknya kalau ngobrol sama dia tidak langsung kepada produknya, tetapi kepada dirinya, mungkin keluarganya. Nah orang-orang ini disebut orang-orang yang punya high sensitivity. Di dalam gambar kita ini adalah orang-orang amiable dan ekspresif ya, orang-orang flegmatis dan orang-orang sanguin. Nah, jadi ini dulu yang saya mau petakan. Ada 2 tadi Pak, asertif Pak, ada yang high, ada yang low. Yes. Kemudian sensitivity, ada yang high, ada yang low. Nah kita bagi nih sekarang ada 4 tipe manusia nih di ISC ini ya, Ya. analytical, driver, amiable, dan ekspresif. Ya, jadi kita masuk satu-satu nih supaya kita tenang. Kita lihat. Nah, sebelum kita masuk, saya mau jelasin lagi asertif lebih dalam lagi supaya kita sama-sama tahu ya. Asertif itu adalah sebuah kekuatan orang untuk mengontrol situasi dan pikirannya, ya, perasaannya dan tindakannya, ya. Jadi mereka adalah orang-orang kalau kita ngajak ngomong, mereka paling nggak senang tuh kalau kontrolnya diambil dari tangannya dia. Mereka harus mengontrol mulainya dari proses awal sampai akhir. Jadi Anda tidak bisa tuh
ya mengontrol dia pasti akan mengontrol bola percakapan gitu ya. Nah, orang-orang high assertive itu biasanya sangat aktif dalam non-verbal communication. Artinya eye contact mereka itu tajam ya. Mereka ngomong dengan volume yang tinggi ya. Dan kalau jabat tangan tuh jabat tangannya keras gitu. Ketahuan sekali ya. Demikian juga bisa ditampilkan bahwa high assertive itu adalah ketika mereka bertanya, pertanyaan mereka tuh straight to the point ya. Mereka ingin tanya dan pengen tahu apa sih sebenarnya produk ini jelas. Mereka nggak senang Anda menyimpan banyak hal di belakang produk ini. Mereka pengen tahu jelas harganya, diskonnya yang pasti gitu ya. Dan mereka gampang sekali untuk menjelaskan perasaan mereka. Apakah mereka suka atau tidak suka dengan produk kita. Mereka langsung ngomong aja, nggak pernah simpan perasaan gitu ya. Nah, selanjutnya lagi, orang-orang high assertive itu pengennya cepat. Nah, jadi Anda jangan lambat-lambatin dia ya. Mereka hanya pengen tahu harganya, diskonnya, cara belinya gimana. Nah, kalau mereka bisa membuat keputusan karena mereka orang assertive, ya Anda jangan tahan-tahan dia. Ya biasanya mereka either membeli dengan cepat atau tidak membeli sama sekali. Ya. Mereka adalah orang yang tidak sabar, membuat keputusan cepat dan berani mengambil resiko ya. Sedangkan orang-orang yang asertifnya low itu adalah mereka non-verbal communication-nya itu rendah gitu ya. Ya, eye contact-nya itu kadang-kadang nggak bisa eye contact dengan orang. Kadang-kadang matanya itu nggak contact dengan kita karena mungkin rasa asertifnya kurang ya. Dan kalau ngomong tuh pelan-pelan gitu ya. Dan suaranya lebih kecil. Nah, kalau orang udah ngomong pelan-pelan suara kecil, Anda jangan sentak-sentak gitu ya. Anda mesti juga ikutan pelan, juga kecil ya. Menyesuaikan ya Pak ya? Iya. Dan kalau mereka jabat tangan tangannya tuh kadang-kadang sangat lembut begitu ya. Dan kadang-kadang kalau mereka berkomunikasi, mereka komunikasi tergesa-gesa gitu. Jadi nggak cukup pede kalau komunikasi ya. Mereka adalah slow pace ya, easy going, santai gitu ya. Kadang-kadang kalau punya opini mereka sembunyikan. Mereka sering untuk tidak mengambil resiko dan akibatnya ketika membuat keputusan lambat ya. Nah, itu asertif ya. Kalau sensitivity, sensitifnya ini gini, definisinya adalah bagaimana seseorang mampu mengeluarkan perasaannya, emosinya, dan membuat sebuah hubungan dengan manusia. Nah, biasanya ada orang-orang nggak sensitif itu kan susah berhubungan dengan manusia ya. Nah, mereka yang high sensitif itu dia sangat aktif dengan non-verbal cues, tangannya goyang, matanya kiri kanan, ya, badannya juga goyang gitu ya. Ya, mereka senang kalau ngobrol itu dekat dengan orang yang diajak ngomong dan kadang-kadang suka menyentuh gitu ya. Jadi mereka tuh kayak people person begitu ya. Mereka juga sangat fokus terhadap relationship ya dan mereka membagi perasaannya ya. Mereka sering cerita mengenai family-nya, pekerjaannya, mungkin jalan-jalannya kemana-kemana. Mereka adalah tipikal orang yang seperti begitu. Sedangkan kalau kita lanjutin lagi orang-orang high sensitive tadi, mereka ketika mengambil keputusan itu selalu based dengan opini, ya, opini bukan fakta ya. Dan mereka tidak terlalu fokus dengan details ya. Conversation mereka tuh seringkali dengan joke, mereka suka bercanda ya. Ya mereka sangat terbuka dan fleksibel terhadap waktu, jadi mereka bisa diajak ngomong lebih panjang ya. Sedangkan mereka yang low sensitive itu mereka tuh punya ekspresi muka itu kaku gitu ya, tidak datar gitu ya, ya nggak senyum, nggak ketawa, datar, dingin gitu ya. Dan mereka jarang bergerak, badannya tuh jalannya kaku gitu ya, nggak bergerak ya, nggak suka disentuh, nggak suka menyentuh ya, dan tidak suka mau sharing mengenai personal feeling. Kalau Anda masuk ke Facebooknya mungkin Anda aja ketemu dia nggak pernah sharing istrinya kayak suaminya, anak-anaknya nggak akan gitu ya. Dan dia tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan opini tetapi fakta. Dan dia disiplin terhadap waktu. Nah, jadi setelah mengetahui 4 hal ini, kita baru mulai Pak David ya. Kita baru mulai bagi ini ya. Kita mulai bagi nih ya. Pertama nih, amiable. Amiable ini yang friendly ya. Dia ini tipikalnya adalah low assertive, assertifnya low, tetapi high sensitive. Low assertive, high sensitive. Seperti apa mereka itu? Satu, semua orang senang bertemu dengan amiable. Kalau kita jadi sales nih ketemu orang amiable, senang. Karena orang ini tidak threaten kita. Dia seperti sponge, dia absorb apapun yang kita ngomong. Oh, dia dengar, tapi hati-hati nih. Walaupun dia iya, belum tentu dia mau beli gitu ya. Dia iya karena nggak enak sama kita aja gitu kan ya. Yang kedua, dia ini takut ngambil resiko ya. Dia takut ngambil resiko. Jadi akibatnya ketika diminta buat keputusan, mungkin dia bilang, nanti saya tanya istri saya, nanti saya tanya suami saya. Jadi decision dia selalu lambat gitu ya. Nah, yang ketiga, hati-hati ini yang bahaya yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Dia selalu nyaman dengan kita, dia selalu setuju dengan kita. Tetapi kata setujunya dia belum tentu adalah hal yang dia pakai untuk mengambil keputusan membeli dengan kita. Jadi dia nggak pernah offend kita. Jadi kalau kita bilang produk kita bagus, produk kita nomor 1, dia iya aja. Tapi belum tentu hal itu membuat dia mengambil keputusan. Kenapa?
Karena dia tidak suka disagreement, dia nggak senang konflik. Ya. Dia nggak senang konflik, jadi dia iyain aja ya. Nah, orang seperti amiable ini juga adalah tipikal orang yang tidak suka fakta ya. Tidak suka fakta, dan ketika mengambil keputusan tidak pakai logik ya. Dia pakai hal yang lain, insting yang lain. Nah, bukankah customer seperti begini sebenarnya nyaman, tetapi kadang-kadang mungkin ini adalah customer yang sulit ditebak. Jadi mau beli atau enggak gitu ya. Berikutnya, ekspresif nih teman-teman. Ekspresif ini orang yang mungkin parlente gitu ya. Ini narsis gitu ya. Kalau kita lihat di sosial media, orang yang paling suka tampil gitu ya. Orang paling suka kasih tahu dia jalan-jalan kemana, keluarganya seperti apa. Pokoknya dia adalah orang-orang like high assertive, assertifnya tinggi, dan dia juga high sensitivity. Wah, orang ini kalau ngomong nih dia jadi center of attention Pak David ya. Jadi kalau dia datang tuh ruangan langsung spotlight fokus sama dia. Karena dia pengen menjadi orang yang paling nomor satu, dan dia pengen cerita ya. Nah, ini ketemu orang seperti begini enak juga, karena kita nggak usah capek-capek nanya, belum ditanya udah jawab duluan begitu ya. Ya, dia sangat tertarik dengan orang, apalagi kalau Anda bilang, Pak, cocok nih propertinya untuk Bapak, soalnya artis yang si itu beli di sini. Wah, senang sekali. Oh, artis itu beli di situ, karena dia tertarik dengan manusia, dia tertarik dengan relationship, dan dia tidak tertarik dengan logik dan fakta. Jadi kalau Anda bisa menjual produk dengan dia dan memainkan dia punya perasaan, itu lebih cocok dibandingin Anda jual fakta sama dia. Dia adalah seorang pemimpi. Jadi karena dia seorang pemimpi, Anda bilang, Pak, bayangkan Pak, kalau Bapak beli properti di sini nih Pak, Bapak ini bisa menjadi orang yang punya kelas lebih tinggi lagi nih Pak, sehingga orang akan melihat Bapak sebagai seorang yang sosok yang sukses, ya kan? Dia seorang yang visionary. Dia akan cerita 5 tahun, 10 tahun lagi dia mau jadi apa begitu ya. Dan dia adalah orang antusias. Orang antusias sebenarnya gampang di close. Ya, gampang di close ya. Karena dia adalah orang asertif ya. Dia berarti orang yang bisa buat keputusan. Nah, jadi make sure orang ini harus suka dengan Anda terlebih dahulu. Anda harus ikut dia punya permainan dulu. Kalau dia ingin cerita mengenai keluarganya, ambil contoh nih Pak David. Kalau saya lagi ngomong, wah Pak David, saya barusan jalan-jalan ke Amerika. Pak David jangan mengalihkan pembicaraan, lalu produk kita bagus atau apa? Jangan, dia gitu nggak suka. Jangan, nggak suka. Kalau saya ngomong Pak David, saya baru jalan-jalan ke Amerika, luar biasa Pak. Zaman sekarang COVID Pak, nggak jarang orang bisa jalan-jalan ke Amerika nih. Wah, Bapak berarti mendapat kesempatan yang luar biasa. Kemana saja Pak? Wah, dia cerita. Dia harus diikutin, dia punya kesenangan dulu ya. Nanti kalau you mau jual produk, setelah dia udah ngomong mungkin keluarganya, jalan-jalannya, pekerjaannya, siapa dia, baru kita ngomong ke detail. Karena orang ini senang ngomong gitu ya Pak ya. Yang ketiga, mereka tadi seperti saya tadi bicara, suka ngoceh gitu ya. Anda harus ya membantu dia agar dia bisa mencapai apa yang dia mau. Jadi kalau setelah dia ngoceh, Anda dengar nih, oh ternyata anaknya di Amerika. Oh ternyata ini orang ini kerja, dia adalah CEO. Oh orang ini ternyata tinggal di sana. Nah, Anda harus mengambil informasi-informasi yang baru tadi dia sebut, kemudian Anda kawinkan dengan produk Anda gitu. Iya kan ya, produk Anda, umpama Anda tanya, wah ternyata anak-anak Bapak di Amerika, dan saya tahu Pak orang-orang di Amerika itu sudah terbiasa tinggal di apartemen. Jadi kalau Bapak mungkin beli apartemen, cocok untuk anak Bapak gitu. Jadi Anda harus mengawinkan produk Anda dengan lifestyle-nya dia. Nah kalau begitu Anda punya kesempatan untuk menang lawan dia nih ya. Nah berikutnya, analytical. Ini juga nggak gampang dilawan nih Pak. Kenapa? Asertifnya low, sensitifnya low. Jadi orang ini sangat tertutup Pak. Sangat tertutup dan tidak gampang memberitakan Anda ya, apakah Anda tuh bisa produk Anda bisa jual kepada dia. Dia tuh sangat tertutup Pak. Karena menurut dia, kalau dia terlalu banyak ngomong, Anda terlalu banyak tahu rahasianya. Jadi Anda akan lihat ini orang kaku, dan kalau Anda nanya apapun dia jawabnya pendek-pendek aja. Ya atau dia nggak suka ngomong. Dia nggak suka ngomong karena bagi dia kalau ngomong nanti terbuka. Iya, lebar saya diam-diam aja gitu ya. Dia tipikal orang accounting gitu ya. Orang accounting di belakang meja lah ya. Pasti nggak suka ketemu orang lah ya. Dan kadang-kadang ekspresi mukanya itu nggak ada ekspresi gitu Pak. Ya flat juga. Jadi dia ngadepin lu mau apa, mau beli apa, dia tenang aja. Dia nggak akan kasih sok kenal, sok dekat sama Anda gitu ya. Nah dia organize ya, dia well organized ya. Kemudian dia suka baca brosur nih Pak. Jadi karena dia suka baca brosur, Bapak jangan jualan dulu kepada dia ya. Kasih gambar-gambar yang bagus ya, print out yang bagus sehingga dia bisa lihat, dan dia baru mulai punya perasaan untuk maju, untuk membeli dari hal-hal tersebut. Dia bukan orang yang dinamis ya, dan dia bukan orang yang terbuka ya. Kalau Anda sebisa mungkin mancing dia supaya terbuka. Tapi Anda tahu orang ini Anda tidak bisa lama-lama bicara dengan dia ya. Karena makin lama dia makin jengkel gitu Pak ya. Ya, yang Anda harus kasih presisi gitu Pak ya. Jadi rumahnya di mana, lokasinya di mana gitu ya. Fakta, data, detail Anda harus kasih. Jadi gitu. orang suka itu ya. Nah, yang kedua ini menarik, dia suka double check.
Nah, kalau Anda ketemu orang kayak gini, lebih siapin kalkulator. Dia senang double check. Dia sebenarnya senang Pak David kalau pencet-pencet angka kalkulator, dia senang Pak ya. Jadi kalaupun kita udah hitungin, dia mau hitung lagi. Oh iya, dia hitungin lagi. Nah, pas kalau dia sampai ngitungin kedua kali, berarti dia ada tertarik tuh Pak David. Ya. Nah, kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia adalah orang yang tidak terlalu mengambil resiko gitu Pak ya. Nah, dia masalah dengan tipikal buyer seperti begini ya, dia analisa terlalu lama gitu Pak. Ya, jadi dia analisa terlalu lama sehingga keputusan padahal Anda tahu kalau orang beli sesuatu kan mesti ada momen-momen tertentu ketika dia happy ya dia beli gitu. Tapi karena dia analisa terlalu lama akhirnya buang-buang waktu gitu ya. Nah, tapi hati-hati Pak David, jangan terlalu cepat paksa dia untuk mengambil keputusan ya. Karena dia adalah orang yang memang butuh waktu. Dan dia tidak pernah dengar opini orang lain. Pak David jangan pancing. Oh Pak, tetangga Bapak di sana situ. Oh dia gak care. So what gitu. So what kalau dia mau beli sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, ya Anda hanya perlu menampilkan keuntungan dengan disadvantage. Dari situ dia bisa mengambil keputusan. Nah, terakhir nih, driver ini juga nyentrik gini Pak ya. Dia high assertive, low sensitive. Ini orang galak Pak. Jangan ngabisin waktunya dia Pak. Dia juga tipikal bos ini Pak. Dia nggak care sama perasaan Bapak. Bahkan dia berani ngomong Pak David. Pak David, jangan buang waktu saya. Kalau Bapak ngomong 2-3 menit, kalau saya rasa tidak cocok produknya, saya tinggalin Bapak. Nggak ada masalah ya Pak ya. Jam ya Pak. Oh Bapak jangan tersinggung gitu. Jahat banget nih orang ya. Jangan tersinggung. Sama Pak, saya siapin waktu hanya 4 menit saja Pak. Ya kalau lebih dari itu, saya juga mesti jalan Pak. Bapak orang penting Pak ya. Ya. Karena yang dia mau adalah hasil Pak. Kalau nggak ada hasil, nggak mau dia ya. Dia cepat gayanya, sangat kompetitif Pak. Ya, gampang memutusin ya. Dan dia mengejar goals ya. Dia selalu adalah tipikal orang yang pengen menciptakan sebuah keputusan dengan cepat. Dan yang bahaya nih Pak, dia senang mendominasi orang. Jadi ketika dia mendominasi Pak David jangan melawan dia Pak, karena memang dia pengen kontrol gitu Pak ya. Dan kalau dia berhasil Pak mendapatkan semuanya dari Pak David, kadang-kadang dia nggak respect Bapak lagi. Jadi hati-hati nih Pak, jangan keluarin semua amunisi Bapak nih. Ya, karena dia merasa dia pengen dapat diskon yang bagus, harga yang bagus, semua dia pengen Pak. Nah, Bapak harus simpen beberapa senjata-senjata Bapak agar dia tuh merasa ketika closing dia merasa mendapat banyak gitu. Ya. Dia adalah tipikal orang yang sangat disiplin ya. Jadi kalau datang mesti on time Pak. Banyak sales ini nggak on time kan sama dia. Dia butuh fakta dan details ya. Dan jangan pernah pikir bahwa dia bisa jadi teman Bapak. Dia bukan teman Anda gitu ya. Dan dia sangat fokus terhadap bisnis. Jangan ngomong-ngomong personal, tersinggung. Jangan nanya, wah Pak anaknya berapa, istri nggak mau dia Pak. Lebih baik Bapak hindari. Nah, dengan mengetahui 4 tipe ini Pak David, semuanya menarik ya Pak? Semuanya menarik Pak. Jadi challenge-nya, mungkin kesimpulannya paling gampang ya. Kesimpulannya panjang nih ya. Ya. Kesimpulannya very simple. Ada yang suka nanya saya, Pak, jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui tipe 4 orang ini dalam waktu yang singkat? Ya, apalagi ketika kita face to face ketemu dengan mereka. Ya. Nah yang pertama, Anda harus dengar intonasi suaranya. Kalau intonasi suaranya up and down, up and down, up and down, ini tipikal either orang driver, orang amiable, atau orang ekspresif. Ya. Jadi dia, apa kabar, gitu ya. Kalau dia ngomongnya pendek-pendek Pak, singkat, flat gitu Pak, itu tipikalnya mungkin analytical atau driver. Nah, kalau kita lihat dari bahasa tubuhnya dia juga sama. Bahasa tubuh orang ekspresif dengan amiable itu bergerak. Raut mukanya itu bergerak semua gitu Pak. Iya. Nah kalau yang kaku Pak, ya itu sama tadi yang driver dengan analytical ya. Kalau driver dengan ekspresif tadi Pak, mereka buat keputusan cepat. Kalau amiable dengan analitik, keputusan lama. Nah dari tipikal orang kalau Anda bisa ketemu dengan mereka ini, ya Anda bisa menyesuaikan strategi Anda untuk mempromosikan produk Anda. Semoga dengan mengetahui 4 kepribadian ini, Anda bisa cepat goal, closing yang banyak, sukses di tahun 2022. Luar biasa Pak Darmadi, thank you so much dan stay tune in Monday Morning Motivation. Yes.